Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumartan SE MPMM NU PTK 8044 76366 41 30303. Home base saya pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Ihsan Cilindreng Repang. Bidang kalian meliputi manajemen dan agribisnis. Beberapa mata kuliah yang saya ampu meliputi pengantar ilmu ekonomi, perencanaan dan evaluasi program, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dasar-dasar penyuluhan pertanian, sosiologi pertanian, dan mata kuliah lainnya di program studi agribisnis. Video ini merupakan dokumentasi proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen atau Serdos tahun 2026. Perkuliahan dilaksanakan dengan pendekatan delivery, interaction, dan assessment untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, interaktif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran mahasiswa. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas sebuah mata kuliah wajib yang dipelajari setiap mahasiswa pada program studi agribisnis. Mata kuliahnya adalah dasar-dasar penyuluhan pertanian. Satu kredit semester itu 3 SKS. Jumlah pertemuan 16 kali pertemuan dalam satu semester. 14 kali pertemuan tatap muka dengan perkuliahan materi, ditambah 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Masa perkuliahan ada di semester 3 dasar. Pada perkuliahan dasar-dasar penyuluhan pertanian, kita akan mempelajari bagaimana konsep, filosofi, prinsip, sistem, metode, dan strategi penyuluhan pertanian diterapkan sebagai proses pendidikan non formal untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian petani serta pelaku agribisnis. Mahasiswa juga akan memahami peran penyuluh sebagai agen perubahan, proses difusi inovasi, perencanaan dan evaluasi program penyuluhan, hingga penerapan penyuluhan sistem agribisnis dalam mendukung pembangunan pertanian yang berdasari dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar-dasar penyuluhan pertanian secara komprehensif, menganalisis berbagai permasalahan penyuluhan di lapangan, serta merancang program penyuluhan yang partisipatif, inovatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat untuk mendukung pengembangan sistem agribisnis yang berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, jadi setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan CPMK 1 menjelaskan konsep dasar, filosofi, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup penyuluhan pertanian. CPMK 2 menganalisis perkembangan sistem penyuluhan pertanian serta kebijakan penyuluhan di Indonesia. CPMK 3 menjelaskan teori perubahan perilaku, difusi inovasi, dan adopsi teknologi dalam penyuluhan pertanian. Kemudian CPMK berikutnya, CPMK 4, mengidentifikasi karakteristik sasaran penyuluhan serta kebutuhan belajar masyarakat tani. CPMK 5 memilih pendekatan, metode, teknik, dan media penyuluhan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat, itu adalah CPMK 6. Kemudian CPMK 7 melaksanakan simulasi kegiatan penyuluhan yang berfokus pada sistem agribisnis serta melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil penyuluhan. Kemudian CPMK terakhir memanfaatkan teknologi digital dan media komunikasi modern dalam mendukung kegiatan penyuluhan pertanian. Topik atau pokok bahasan, jadi selama satu semester kita akan pelajari berbagai topik penting. Jadi mulai dari pengantar dasar-dasar penyuluhan pertanian, filosofi, tujuan, fungsi, dan prinsip penyuluhan pertanian, sejarah dan perkembangan penyuluhan pertanian, sistem penyuluhan pertanian di Indonesia, penyuluhan pertanian sebagai agen perubahan, sasaran dan kelembagaan penyuluhan pertanian, teori belajar perubahan perilaku, dan difusi inovasi. Berikutnya, pendekatan dan strategi penyuluhan pertanian,
kita pelajari juga metode penyuluhan pertanian, perencanaan program penyuluhan pertanian, kemudian monitoring dan evaluasi penyuluhan pertanian. Berikutnya penyuluhan pertanian di era digital. Kemudian terakhir adalah penyuluhan sistem agribisnis. Berikutnya sistem pembelajaran dan penilaian. Jadi sistem pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka dengan pendekatan student center learning. Jadi SCL ini mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Jadi proses pembelajaran menggunakan berbagai metode, antara lain ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, presentasi, pembelajaran berbasis proyek, serta penugasan yang dikaitkan dengan permasalahan nyata di bidang penyuluhan pertanian dan agribisnis. Sistem penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui penilaian proses dan hasil belajar. Teknik penilaian meliputi observasi, penugasan individu dan kelompok, presentasi, studi kasus, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Jadi indikator penilaian mencakup penguasaan konsep, kemampuan analisis, keterampilan komunikasi, kemampuan menyusun program penyuluhan, kreativitas dalam memecahkan masalah, serta sikap, keaktifan dan tanggung jawab mahasiswa selama proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menampilkan kegiatan pembelajaran di kelas sebagai implementasi proses pembelajaran yang interaktif, partisipatif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran mahasiswa. Assalamualaikum. Bagaimana kabar adik-adik mahasiswa hari ini? Baik ya. Ya, Tidak Arman, kenapa pakai baju kaos? Ya harusnya untuk perkuliahan lain kali atau di dosen lain itu harus menggunakan kemeja ya. Oke, sebelum saya mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Jadi doa saya pimpin. Jadi saya pimpin dengan baca doa dalam agama Islam. Yang lain bisa menyusul. Doa dimulai. Amin. Selesai. Jadi sebelum saya mulai perkuliahan, saya absen dulu. Jadi di kelas ini kelas eksekutif ya. Jadi biasanya itu saya lihat, oh ya, yang bagus dulu di depan. Saya lihat hadir semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, hadir semua. Berarti tidak usah saya sebut satu persatu. Nah, untuk mata kuliah hari ini, itu kita belajar tentang dasar-dasar penyuluhan pertanian. Silakan ada yang tahu apa itu petani? Silakan jawab yang ada di benak saja. Petani adalah, ada yang tahu? Dalam bahasa Prancis, bahasa Inggrisnya adalah pagalum. Jadi petani adalah orang, ya, orang yang berkegiatan di bidang pertanian. Mulai dari penyediaan saprodi, misalnya bibit, pupuk, kemudian menanam, kemudian memelihara, kemudian memanen dan memasarkan. Jadi seluruh kegiatan itu adalah kegiatan ya yang disebut dengan petani di bidang pertanian. Nah, minggu lalu kita sudah belajar 13 bab, sudah 13 pertemuan karena pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir. Jadi minggu depan kalian sudah ujian akhir semester. Jadi materinya ini adalah materi pertemuan terakhir. Materi ini berupa bentuk studi kasus. Makanya penyuluhan sistem agribisnis di dalam mata kuliah dasar-dasar penyuluhan pertanian. Nah, jadi saya ulang lagi, di pertanian itu ada namanya istilah penyuluhan. Di luar sana ada yang tahu penyuluhan ada bentuk lain? Satu, penyuluhan apa? Nggak ada, penyuluhan kesehatan. Satu lagi, kalau orang menikah, penyuluhan di KUA. Ya, jadi ada penyuluhan agama ya. Ada juga namanya penyuluhan hukum. Ya, salah satunya adalah penyuluhan pertanian. Ternyata di ilmu pertanian itu ada namanya profesi menjadi konsultan pertanian. Konsultan pertanian adalah penyuluh. Ya, jadi ilmu penyuluhan sebenarnya adalah ilmu komunikasi. Nah, capaian pembelajaran di pertemuan ini, mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep dasar penyuluhan melalui penyusunan rancangan penyuluhan sistem agribisnis yang mencakup subsistem hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
Jadi di dalam pertanian itu, di dalam dunia agribisnis ada namanya subsistem. Ya, jadi subsistem ini membentuk namanya sistem-sistem agribisnis. Kan kalau petani itu ada namanya menyediakan pupuk, mengelola tanah, kemudian menanam, kemudian panen, kemudian dikelola, kemudian dipasarkan, dikemas dan lain sebagainya. Jadi itu adalah sebuah kegiatan agribisnis. Jadi agribisnis dalam hal ini tidak mempelajari hanya menanam itu saja. Jadi produk-produk seperti ini, maaf ya, jadi produk seperti ini adalah produk agribisnis. Jadi UMKM yang dipakai itu adalah merupakan usaha-usaha agribisnis. Nah, jadi ini materinya barulah ya saya sampaikan setiap pertemuan. Kemudian berikutnya, nah inilah pokok bahasan kita. Nah, kita pelajari sampai selesai di pertemuan ini. Penyuluhan sistem agribisnis. Nah, jadi dalam benak kita apa sih yang dimaksud dengan penyuluhan agribisnis? Ada di sini yang sudah tahu, Pak, penyuluhan agribisnis ini. Nah, jadi kalau kalian belum tahu, artinya setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian harus mampu menjelaskan apa sebenarnya itu penyuluhan sistem agribisnis. Jadi, apa sih sebenarnya indikator atau tanda-tanda bahwa mahasiswa berhasil setelah mengikuti mata kuliah ini? Ternyata, mahasiswa harus mengetahui bahwa kelengkapan rencana program penyuluhan sistem agribisnis, kemampuan mengintegrasikan konsep penyuluhan dengan sistem agribisnis, serta kualitas presentasi. Jadi, setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian harus mempunyai namanya kompetensi berbicara. Di luar sana dikatakan namanya public speaking, berbicara di depan umum. Ya, jadi mata kuliah ini kalau kalian ikuti baik-baik, itu kalian bisa memiliki namanya kompetisi public speaking. Nah, public speaking ini bisa digunakan dimanapun, bisa digunakan berorasi, bisa digunakan mungkin diplomasi, ya, bisa digunakan menjadi dosen, bisa digunakan menjadi diploma di luar negeri dan lain sebagainya. Jadi mata kuliah ini sangat penting buat masa depan kalian. Pendekatan penyuluhan itu bisa mampu merubah paradigma petani. Ya, jadi petani ini diajarkan dalam hal banyak edukasi. Ada yang mengatakan bahwa penyuluhan pertanian adalah bentuk pendidikan informal. Nah, kalian ke kampus di sini belajar secara formal. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu namanya formal. Di dunia penyuluhan pertanian, jadi penyuluh dikatakan itu pendidikan non formal. Ya, bisa diadakan di bawah rumah, bisa diadakan di malam hari, pagi hari, dan lain sebagainya. Perilaku petani telah berubah menjadi petani komersial, yakni petani yang merencanakan usaha dan berani mengambil risiko. Jadi kalau ada pengusaha yang mengambil risiko, itu biasanya dikatakan sebagai entrepreneurship atau orang-orang kewirausahaan. Jadi petani harus dilatih menjadi manusia-manusia yang bisa berwirausaha, yakni menetapkan ide baru, perbaikan usaha tani dengan berorientasi kepada kebutuhan pasar. Jadi orientasinya adalah pasar. Kalian kalau menanam cabai kah, tomat kah, harus melihat pasar dulu. Jangan sampai kalian menanam sesuatu, pas panen nanti itu tidak bisa dijual. Itu hebatnya ilmu agribisnis ya. Jadi memandang ke depan dulu. Misalnya nih, kalian mau menanam semangka. Saat panen harus musim panas ya. Ya, jadi 3 bulan nih. Jadi 3 bulan ke depan musim panas, berarti hari ini itu sudah cocok menanam semangka. Kalau hari ini menanam semangka 3 bulan ke depan musim hujan, pas panen nanti itu semangkanya bisa busuk. Kalau tidak busuk harganya jatuh. Karena siapa mau beli? Kalau dingin terus. Nah, kembali lagi ke materi-materi sebelumnya terkait dengan hukum permintaan yang ada di Pak Harspan itu bahwa semakin tinggi permintaan sesuatu atau barang itu semakin tinggi harganya. Kalian pelajari itu ya? Ya, jadi itu namanya ada hukum permintaan, ada hukum penawaran. Nah, olehnya itu apabila kondisi seperti itu benar-benar berhasil diciptakan oleh mereka, maka otomatis peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani akan terwujud. Untuk mewujudkan perilaku agribisnis itulah diperlukan namanya penyuluhan sistem agribisnis. Yang pertanyaan di sini, apa sih Pak yang dimaksud dengan penyuluhan sistem agribisnis? Nah, ini yang mempelajari sistem agribisnis. Oke, kita lihat. Agribisnis merupakan suatu sistem. Ya, agribisnis merupakan suatu sistem. Konsep agribisnis sebagai sistem merupakan suatu entitas. Jadi entitas itu di dalam ilmu ekonomi adalah sebuah perusahaan atau sebuah badan hukum. Nah, itu namanya entitas. Sistem tersusun dari sekumpulan subsistem yang bergerak secara bersama-sama dan saling tergantung untuk mencapai tujuan bersama. Di sini ada yang sering pertimbangkan BPARKO. Jadi BPARKO itu mengelola kemudian memidangkan. Ya. Bagi misalnya kalau dalam satu hari orang ada yang pesan 100 ekor, ya. Yang otomatis ada subsistem yang menyediakan bahan baku. Misalnya ini peternak. Jadi ini saling terhubung. Kalau peternak tidak menyediakan bahan baku, otomatis rumah-rumah makan yang menyediakan bahan baku itu tidak bisa kontrol pemasarannya. Ya, makanya dikatakan namanya sistem yang bergerak bersama-sama. Mulai dari subsistem penyedia bahan baku, subsistem pengelola, kemudian subsistem juga yang memasarkan.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Jadi masing-masing perusahaan tersebut merupakan perusahaan agribisnis. Jadi yang penyedia bahan baku tadi peternak, titik, itu disebut juga dengan perusahaan agribisnis. Kemudian rumah makan Palko disebut juga perusahaan agribisnis. Yang di pasar itu penyedia bumbu disebut juga namanya perusahaan agribisnis. Nah, kalau mereka membentuk satu sistem, maka itu disebut dengan satu kesatuan sistem agribisnis. Nah, sistem agribisnis inilah yang akan diberikan materi-materinya melalui penyuluhan pertanian di petani-petani lokal yang ada di Indonesia. Nah, inilah. Jadi dalam sistem agribisnis itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 namanya subsistem. Jadi analoginya itu sebuah motor. Jadi motor itu ada namanya sistem kelistrikan. Motor tidak bisa jalan kalau tidak ada apinya ya. Ada namanya juga sistem pembakaran. Jadi motor tidak bisa menyala kalau tidak ada bensin. Ada juga namanya sistem penggerak. Motor tidak bisa berfungsi kalau tidak ada namanya rantai atau ban. Jadi ketiga sistem ini itu bisa menjalankan atau motor bisa beroperasi dengan baik. Begitu juga dengan sistem agribisnis. Itu kita lihat yang pertama. Ada subsistem perusahaan pengadaan dan penyaluran sarana produksi. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke toko tani, di situ ada dijual, ada bibit, ada buku, ada pakan, ada obat-obatan, ada tempe atau ada mesin, ada juga teknologi dijual situ. Ini satu perusahaan berhubungan langsung dengan subsistem produksi usaha tani, misalnya nih pangan, hortikultura, peternak, misalnya peternak unggas, ataukah petani padi. Nah, mereka petani padi itu membeli buku atau membeli dompe di subsistem perusahaan pengadaan dan penyaluran sarana produksi tadi. Kemudian ini berhubungan juga dengan subsistem perusahaan pengolahan hasil atau disebut dengan agroindustri, penanganan pasca panen atau pengolahan lanjutan. Jadi kalau sudah panen, misalnya ini bebek sudah bisa dipotong, itu namanya panen. Ataukah buah sudah bisa dipetik untuk dibuatkan jus. Nah, itu disebut dengan subsistem perusahaan pengolahan hasil atau agroindustri. Jadi dalam pertanyaan itu ada juga jurusan namanya agroindustri. Jadi fokusnya adalah hanya kegiatan di pasca panen. Kemudian punya namanya subsistem perusahaan pemasaran hasil. Ya, jadi misalnya ini minimarket yang ada di daerah kita. Nah, mereka hanya fokus pemasaran. Nah, itu bagian dari subsistem juga. Kemudian namanya subsistem jasa penunjang. Termasuk di sini ada penelitian, berarti di sini perguruan tinggi. Sorry, di sini ada kredit modal, berarti di sini ada BRI, BNI, Bank Mandiri. Kemudian transportasi, kurir, ya. Nggak bisa kegiatan pertanian berjaya bisa kalau tidak ada transportasi, termasuk adalah kurirnya. Ada asuransi agribisnis dan pasar. Jadi misalnya ini asuransi tanaman pangan, asuransi ternak dan lain sebagainya. Jadi sampai di sini dibayar yang disebut dengan subsistem agribisnis. Oke, saya lihat ini pada mengatur semua. Jadi kita break dulu 1 menit ya. Jadi kita caranya breaking, kita seperti itu. Break itu tadi angkat tangan begini, tarik nafas 4 detik. 4 detik ini menyebut hal-hal positif. Misalnya ini sehat badan, cemerlang, keuangan. Setelah itu dilepas hal-hal buruk. Tembuskan nafas, dilepas hal buruk. Jangan galau. Ya. Jadi ini sangat baik buat kesehatan psikologis. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya, tembuskan. 3 kali ya. Sebut lagi hal positif. Tahan lagi. Kaya. Tembuskan. Jangan miskin. 1 kali lagi. Ada pasangan, tembuskan. Tidak jomblo. Oke, Adek. Jadi, satu lagi ya. Tujuan kita selesai. Silakan, saya bertanya. Sebut nama, siapa namanya? Nama saya Sri. Ya. Di sini saya mau bertanya, kan Pak tadi menjelaskan penyuluhan pertanian. Ya. Pertanyaan saya, apa saja komponen utama dalam penyuluhan pertanian, Pak? Komponen utama dalam penyuluhan pertanian. Sama hanya komponen utama di dalam berkomunikasi. Apa komponen utamanya? Yang sebutkan salah satunya, saya berikan nilai spesial di mata kuliah saya. Sangat berat. Jadi saya kasih gambaran, di dalam orang berkomunikasi atau melakukan penyuluhan, bisa tidak kalau tidak terdengar. Jadi saya di sini menentang, itu tidak ada manfaatnya meskipun saya public speaking saya bagus, tapi kalau tidak ada orang mendengarkan itu tidak jadi. Nanti orang lewat di sini, orang mengatakan itu Pak Sumartan sudah gila-gila. Nah, jadi komponennya itu harus ada pendengar. Ya. Kemudian harus ada namanya komunikan. Kalau itu komunikan adalah orang yang berbicara.
Ya. Jadi pertama harus ada orang berbicara, kedua harus ada orang yang mendengarkan, ketiga harus ada materi. Bagaimana caranya kalau sudah ada orang yang berbicara, yang ingin berbicara, tapi tidak ada persoalan, tidak ada materinya. Materi hari adalah penyebab pertanian. Jadi harus ada materinya. Apalagi komponen keempat, ada yang tahu? Ya, betul. Harus ada media. Bagaimana caranya? Kalau ini namanya media. Ini namanya media. Ya, kursi termasuk juga media. Jadi orang itu ceramah di lapangan. Kamu tidak menggunakan media mikrofon, speaker, pengeras suara. Bagaimana caranya orang bisa mendengar di belakang? Jadi media sangat penting ya. Dalam mungkin di dalam agama itu, kalau misalnya azan, dalam Islam itu kalau tidak ada speaker, bagaimana caranya orang yang di sana bisa mendengar bahwa sudah masuk waktu sholat. Jadi adik ini siapa nilainya? Siapa? Ikram. Ya saya kasih nilai spesial. Ya karena sudah bisa menjawab dengan baik. Satu lagi, saya tahu. Silakan siapa namanya? Siti Hajar. Apa Siti Hajar? Betul, harus ada namanya partisipasi, feedback. Jadi namanya penyuluhan pertanian itu harus ada dua arah. Jangan sampai hanya satu arah. Jadi feedback itu menunjukkan apakah materinya diterima, apakah pendengar mengerti, memahami apa yang disampaikan. Saya kasih dulu cerita mungkin ketika detik. Saya pernah melaksanakan namanya penyuluhan pertanian di desa di Pacautan, desa Cilrangan. Jadi ada teman dosen saya datang, teman dosen saya lulusan luar negeri. Ya, entah mungkin di lulusannya di Jepang atau di Korea Selatan. Datang pertama kali di sana untuk mengadakan penyuluhan pertanian. Yang datang adalah kelompok petani kopi. Ya, petani kopi. Jadi saat membacakan atau membawakan materinya, banyak istilah-istilah materi, istilah-istilah dunia, istilah-istilah bahan hati yang disampaikan. Ya, jadi petani itu tidak paham. Jadi komunikan harus tahu bahwa siapa sebenarnya audiens saya, siapa pendengar saya. Kalau pendengarnya adalah orang lokal, tidak tahu berbahasa Indonesia, ya kita usahakan menggunakan misalnya bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Toraja, atau bahasa Mandar. Jadi itu sangat penting ya, supaya nanti kalau menjadi penyuluh atau memiliki public speaking di luar sana, itu sudah memiliki bekal-bekal atau pengetahuan yang profesional. Oke, jadi sangat bagus. Pertanyaan apa yang tadi? Yang ada yang bisa ulang tadi 4. Yang bisa ulang ini saya jamin memberikan nilai A di dalam pertemuan harian. 1. Bisa mungkin? Ini, bagaimana? Oke, nanti baca lagi ya. Jadi pengulangan itu sangat penting dalam materi pembelajaran. Oke, kita bahas sedikit ini. Ada namanya industri. Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan pembuatan batu atau pembuatan barang di pabrik dengan menggunakan keterampilan dalam kerja dan penggunaan alat di bidang pengolahan hasil bumi dan distribusi sebagai kegiatan sama. Industri juga adalah kumpulan berbagai perusahaan yang menawarkan produk yang sama. Ada industri pakaian, industri makanan dan minuman, industri mobil, itu semua adalah industri. Nah, di sini kita hanya berfokus pada industri di bidang pertanian, baik itu pertanian tanam pangan, ataukah peternakan, ataukah perikanan, ataukah hasil hutan. Itu semua masuk dalam kategori bidang-bidang pertanian. Oke, kita lanjut sini. Itu sampai di sini. Ada yang bertanya terkait dengan sistem pertanian. Karman akan bertanya Karman. Ya. Oke, di pertemuan ini barangkali cukup saya sampaikan beberapa poin-poin. Nanti pertemuan berikutnya, jadi sebelum masuk UAS, itu saya akan berikan kisi-kisi. Ya, kisi-kisi berupa poin-poin umum dari pertemuan satu sampai pertemuan hari ini, supaya nanti kalian itu ada bayangan, ada bahan untuk belajar di malam hari sebelum mengikuti namanya ujian akhir semester. Dan terakhir, ada yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan penyuluhan sistem agribisnis. Silakan kepada Herman bisa? Ya salah. Apa itu penyuluhan sistem agribisnis? Penyuluhan di bidang pertanian ya. Tidak apa-apa salah ya, gimana saja. Penyuluhan sistem agribisnis adalah salah satu bentuk memberikan edukasi kepada petani sesuai keluhan dari masyarakat tentang pertanian. Ya. Dan memberi edukasi tentang bagaimana cara terbuka di dalam pertanian. Ya, betul. Jadi kata kuncinya menurut teman kita Arman adalah edukasi. Jadi dalam rangka penyuluhan petani itu ada namanya edukasi. Apakah itu edukasi terkait dengan bibit unggul? Apakah edukasi tentang teknologi? Apakah edukasi tentang pengolahan? Atau apakah edukasi tentang pengemasan dan pemasaran? Jadi semuanya dibungkus, materinya dibungkus dalam bentuk edukasi atau pelajaran ya. Jadi apa yang kita pelajari di kelas paling tidak itu disampaikan ke kelompok tani atau petani yang ada di Indonesia. Itulah manfaatnya penyuluhan pertanian, supaya
paradigma atau sudut pandang petani itu berubah menjadi petani yang berdaki, petani yang bermindset bisnis, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini metode penjualan sistem agribisnis. Yang di sini silakan dibaca. Ya, baca saja dulu. Penjualan sistem agribisnis merupakan Penyuluhan sistem agribisnis merupakan Ya. penyuluhan yang mengembangkan usaha pertanian sebagai suatu sistem yang utuh, mulai dari penyediaan sarana produksi, proses budidaya, pengolahan hasil, hingga pemasaran. Melalui pendekatan ini, petani tidak hanya diajarkan cara meningkatkan produksi, tetapi juga dibekali kemampuan mengelola usaha petani secara efisien, berorientasi pasar, dan mampu menciptakan nilai tambah. Dengan demikian, penyuluhan sistem agribisnis berperan dalam meningkatkan produktivitas, daya saing, pendapatan, serta kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Oke. Jadi orientasinya di sini adalah meningkatkan produktivitas, daya saing, pendapatan, serta kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Jadi kalau kita paham bahwa petani di Indonesia tidak bergengsi. Jadi saya pernah mendapat referensi di Jepang, di Korea juga, bahwa banyak misalnya cewek lebih suka itu profesi petani karena pendapatannya lebih tinggi. Di Indonesia terbalik, di negara ini terbalik. Yang lebih disukai adalah pegawai negeri. Tapi kalau petani, itu tidak terlalu bergengsi. Tapi kalau di negara maju, itu profesi petani sangat dihargai. Ya, karena kenapa? Itu kesejahteraannya sudah bagus. Di negara kita kesejahteraan petani belum, ya baguslah. Jadi di sini poinnya ya. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Jadi pertemuan saya ini akan memberikan sebuah tugas. Jadi tugas tertulis, ditulis nanti di kertas. Kemudian jawabannya dikirim lewat email saya. Ya, email saya kan sudah saya berikan. Paling lambat sebelum masuk jadwal UAS di minggu depan. Pertanyaannya adalah, silakan dicatat ya. Menurut Anda, mengapa penyuluhan pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kapasitas petani dan mendukung pembangunan sistem agribisnis yang berkelanjutan? Jelaskan pendapat Anda dengan mengaitkan konsep dasar penyuluhan, peran penyuluh sebagai agen perubahan, serta berikan satu contoh penerapan penyuluhan pertanian yang Anda amati atau ketahui di lingkungan sekitar. Jadi itu ditulis secara individu sebanyak 500 sampai 700 kata. Kemudian diketik menggunakan Times New Roman 12 spasi 1.5. Jangan lupa cantumkan nama dan NIM. Kemudian paling tidak adik mahasiswa menyertakan 2 referensi. Ya. Kemudian disimpan dalam format PDF. Jawab dikirim ke email saya. Jadi sebelum saya akhiri, ada yang bertanya? Ada bertanya, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, ambil ini. Demikian adik, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita telah mempelajari penyuluhan sistem agribisnis pertanian. Dari pembahasan tersebut, kita memahami bahwa penyuluhan tidak lagi hanya berfokus pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga berperan dalam mengembangkan seluruh sistem agribisnis, mulai dari penyediaan sarana produksi, kegiatan budidaya, pengolahan hasil, pemasaran, hingga penguatan jasa penunjang. Penyuluhan menjadi sarana pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemandirian pelaku agribisnis dalam menghadapi tantangan pertanian modern. Semoga materi yang telah kita pelajari dapat menjadi bekal bagi kita untuk memahami pentingnya peran penyuluhan dalam mendukung pembangunan agribisnis yang berdaya saing, inovatif, dan berkelanjutan. Adik-adik mahasiswa, teruslah belajar, berpikir kritis, dan mengembangkan kemampuan agar kelak dapat menjadi insan agribisnis yang profesional serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan sektor pertanian Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Selamat perkuliahan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.